Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Aulia Kintari dari Pendidikan Biologi UHAMKA. Di sini saya akan memaparkan hasil dari wawancara di SMA Negeri 98 Jakarta. Wawancara tersebut meliputi yang pertama ada kultur sekolah, yang kedua ada struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, yang ketiga ada implementasi peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat ada identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial atau formal di sekolah. Yang kelima ada identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir ada identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Culture atau kebiasaan ya, pada saat sebelum COVID, karena namanya pendidikan khususnya di SMA 98 itu mengutamakan etika ya, mengutamakan etika baru ke prestasi. Nah, maka kami seperti biasa itu melakukan yang disebut dengan S3 atau sekolah lain bisa S5 ya, salam, senyum, dan sapa. Nah, secara terjadwal sesuai dengan hari MGMP, guru diwajibkan untuk menjemput siswa. Ya, tujuan apa? Agar semua anak, semua bapak dan ibu guru, baik itu yang mengajar maupun yang tidak mengajar. Di samping itu kan juga memberikan senyum ya. Nah, setelah itu ya kita tepat jam 6.30 itu melakukan kajian agama. Nah, kemudian kalau siang juga diusahakan sholat berjamaah ya. Kemudian pada hari-hari tertentu, hari-hari besar agama ya, kita melakukan peringatan ya dengan mendatangkan narasumber atau kiai atau ustadz dan lain-lain, itu di dalam ya. Kalau yang di luar agama ya, kita membiasakan anak-anak itu untuk berdisiplin masalah melakukan upacara ya. Upacara kita cukup ketat ya, pelanggar tata tertib juga harus langsung ditindak di saat itu juga ya. Kadang-kala kita juga melakukan operasi seragam dan lain-lain ya. Itu kebiasaan kita hari Senin. Hari Jumat itu ganti-ganti ya, sekali kita melakukan kajian agama di lapangan secara keseluruhan sekitar 900 siswa yang muslim, sementara yang Kristen Katolik di tempat yang berbeda, yaitu seharian ya. Kemudian kalau hari Jumat yang kedua misalnya ya, itu kita melakukan senam bersama. Untuk organisasi sudah sesuai, kita yang pertama adalah kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu bekerja sama dengan komite. Jadi kepala sekolah dengan komite itu mitra ya. Sementara kepala sekolah itu dibantu oleh satu sebagai urusan administrasi adalah tata usaha. Jadi tata usaha itu mengikuti petunjuk dari kepala sekolah. Nah, di samping itu yang secara langsung berhadapan dengan bapak dan ibu guru maupun siswa itu ada 3 wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang membawai kurikulum ya, di mana itu ada 2 staf yang membantu wakil kurikulum. Kemudian kesiswaan itu tujuannya supaya pembagian tugas itu tidak tumpang tindih. Rapat kerja ya, nah, raker itu diikuti oleh seluruh komponen. Pertama guru, kedua kepala sekolah ya dan stafnya ya, siswa, komite. Nah, kemarin masing-masing nanti itu dibagi menjadi beberapa bidang ya. Masukan-masukan itu akan kita olah yang akhirnya nanti menjadi sebuah keputusan bersama di rapat plenonya. Jadi raker itu ada praraker, kemudian raker komisi yang membidangi tadi 4 bidang tadi, kemudian diajukan ke pleno. Bisa ya, kalau ekstrakurikuler itu kan yang menangani ekstrakurikuler pun itu dibagi 2 macam ya. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau yang wajib itu sesuai dengan Permendikbud adalah pramuka.
Jadi siswa itu wajib menjadi anggota pramuka. Bahkan itu menjadi persyaratan untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Di mana anak itu untuk naik kelas atau lulus harus mendapatkan nilai pramuka minimum B. Ada yang non wajib. Itu boleh diikuti, boleh enggak, dan pilihannya diusahakan jangan banyak-banyak ya. Di sini tuh banyak. Di sini yang menonjol adalah hoki. Oh, itu hoki. Oke, ya hoki itu hampir setiap saat itu kita menjadi juara nasional. Ya untuk hoki ya. Kemudian yang menonjol pula di sini adalah apa nih? Pepala ya, cinta alam. Jelas ya berbeda antara intrakurikuler tadi, kita harus pisahkan gitu. Apresiasi sekolah kita berikan pengumuman ya. Selain diumumkan lewat upacara, kemudian penyerahan piagamnya atau apa ya, kita masih berikan juga apresiasi seperti itu, dan itu ganti-ganti biasanya ya. Nanti kalau ada yang juara lagi, ini udah kelamaan, akan kita turunkan, ganti lagi yang lain gitu. Kita itu dia masuk siswa 98, dia akan disodori tata tertib. Dia harus baca, dia harus pahami, lalu dia menulis tanda tangan. Ya kan, biasanya tuh pada saat PPDB itu pasti diminta itu. Dia tanda tangan di atas materai bahwa dia bersedia kalau melanggar itu akan dikenai sanksi. Senin sampai Jumat kita punya jadwal guru-guru piket, ya itu satu hari ada 3. Karena kita kan punya 3 lantai. Iya, per lantai jadi Enggak, 1, 2, 3 gitu loh. Jadi kadang ada satu guru dia tanggung jawabnya lantai 3. Oh, ada tanggung jawab. Satu guru tanggung jawabnya lantai 2. Nah, yang paling ribet ini yang ini nih, kalau udah yang paling bawah, karena kan biarpun kelasnya cuma 2, tapi kan yang guru orang datang lah, yang ke kantin lah, kemana kan. Iya. Yang paling biasanya nge-share di grup WA bahwa besok ada kegiatan-kegiatan ini, tolong dihadiri, dimohon kehadirannya, ditunggu partisipasinya. Terus kalau upacara Itu berapa lama? nah biasanya guru-guru yang muda yang bertahan. Guru yang tua kalau udah panas itu udah minggir dulu deh. Gitu. Jadi kalau dibilang partisipasi ya alhamdulillah sih 80% 90% ya. Sistem yang sekarang ini apalagi dengan adanya RKAS kita bisa membuat anggaran untuk lab. Gitu loh, kita mau beli apa kurang ya ini ya itulah kelebihan dari sekolah negeri ya. Tahapannya ya, yang pertama kalau dia bermasalah dengan guru mata pelajaran, biasanya berurusan dulu dengan guru mata pelajaran, biasanya ditegur. Yang kedua, kalau memang sudah guru mapel itu tidak bisa, dia akan mengadu ke wali kelas, melaporkan. Nah, wali kelas akan memanggil. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau wali kelas tidak mampu, wali kelas akan bekerja sama dengan guru BK. Yang tadi kamu lihat itu guru BK semuanya. Nah, itu guru BK, ya koordinasi. Kalau kemudian wali kelas guru BK tidak mampu lagi, ya itu baru lari ke kesiswaan. Nah kalau kesiswaan dalam pengalaman itu ada beberapa tahapan, bikin surat pernyataan. Ini kan sebelum pernyataan lagi sampai 3 kali kalau nggak salah surat pernyataan, baru nanti pakai materai. Surat pernyataannya pakai materai. Terus ada tahapannya berapa kali lagi, baru sampai kemudian nanti ada skorsing. Ada skorsingnya juga ada tahapannya lagi, barulah rapat pleno dewan guru untuk mengeluarkan. Kalau memang tidak ada perubahan ya, gitu loh. Kalau memang tidak ada perubahan, jadi semuanya tetap ada poin-poinnya. Nah, piket dulu, piket yang tangani, ya. Nanti dia gimana penanganan piket 1 jam baru masuk lagi. Gitu, 1 jam. Untuk eskul sendiri itu biasanya pencatatannya kita itu setiap bulan. Jadi setiap bulan itu, bukan setiap bulan, setiap minggu. Setiap minggu dan dilaporkannya kepada kami itu setiap bulannya. Jadi setiap minggu itu para ketua eskul masing-masing eskul itu akan pertama dari absen setiap latihannya, dan itu habis itu ada foto-foto latihannya dan latihan apa aja, mau latihan rutin ataupun ada kegiatan di luar,
seperti lomba-lomba atau apapun itu yang memerlukan izin-izin dari sekolah, itu harus ada buktinya dan kegiatannya itu berupa apa gitu. Nah, itu selalu dilaporkan kepada kami setiap bulannya. Kalau untuk prokernya sendiri, itu juga tercatat dengan baik karena setiap kita ingin merancang proker itu kan setiap tahunnya, setiap tahun atau setiap semester itu kita rancang di awal dulu. Setelah itu saat sebulan atau 2 bulan sebelum acara itu ingin dilaksanakan, sudah kita bicarakan terlebih dahulu oleh segala pihak, mau dari pihak OSIS, MPK, eskul bersangkutan, atau sampai pembina OSIS, persiswaan, hingga kepala sekolah. Dan datanya juga tersimpan dengan baik, dan semua itu akan dilaporkan pada MPK setelah acara itu berakhir. Gitu. Untuk prestasi setiap siswa tersebut itu kan kita kan di maksud itu kan ada di mana sekbid, di mana sesi bidang, di mana mengurus hal tersebut gitu. Nah, kalau misalkan ada perlombaan dan siswa itu tersebut memenangkan perlombaan tersebut, biasanya itu akan masuk data kita olah, terus habis itu biasanya dari kita langsung ke guru, dan biasanya juga itu tercatat bukan hanya dari OSIS-nya tapi di rapor masing-masing siswa juga ada gitu. Jadi ada nilai tersendiri jika siswa tersebut memenangkan sebuah kejuaraan atau aktif di dalam sebuah eskul gitu. Ya paling berkesan menurut saya sih lingkungannya ya, karena bukan satu acara atau ini, tapi benar-benar lingkungannya, karena lingkungannya benar-benar kita tuh dari siswa dan semua pihak tuh benar-benar ramah banget. Jadi yang terbuka itu bukan cuma siswanya, tapi guru-gurunya, jaga kantinnya, dan seluruh staff-staff dan warga sekolah itu benar-benar terbuka banget. Jadi kedekatan siswa dan warga sekolah itu benar-benar dekat banget. Jadi saat saya keluar tuh yang paling kangenin ya suasana di sekolahnya gitu loh. Orang-orangnya benar-benar ramah banget gitu.